Selamat pagi anak-anak Lause yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Imun Hauma, bagaimana kabarnya hari ini? Lause berdoa dan berharap supaya kita semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan selalu ya. Baik anak-anak Lause yang Lause sayangi, walaupun masih dalam situasi pandemi seperti ini, kita masih belajar online dari rumah, belum bisa bertatap muka secara langsung ya. Kita harus tetap semangat dan tetap bersuka cita ya, karena kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan belajar ya. Apakah kalian sudah merindukan belajar bahasa Mandarin? Ya, atau sudah merindukan Lause? Lause berharap kalian ada yang merindukan Lause ya, karena Lause juga sudah merindukan kalian anak-anak Lause ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar di tahun ajaran yang baru. Mari berikan semangat yang baru, hati yang baru ya, untuk bisa belajar dengan lebih baik lagi ya. Dan hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin tentang huruf-huruf dalam bahasa Mandarin ya. Sebelum kita bisa mengucapkan kata-kata kalimat-kalimat dalam bahasa Mandarin ya, mungkin kita kedengarannya agak susah ya belajar bahasa Mandarin itu. Sering dengar orang mengucapkan bahasa Mandarin susah ya. Tapi kali ini ketika kita mau belajar ya, kita pasti bisa ya. Oleh karena itu kita belajar dari huruf-huruf dulu dalam bahasa Mandarin seperti apa, kemudian kita bisa mampu mengucapkan suatu kata atau kalimat dalam bahasa Mandarin ya. Mari anak-anak Lause berikan hati, fokus, konsentrasi yang penuh untuk kita belajar bahasa Mandarin ya. Mari kita simak video yang berikut ini. Huruf-huruf dalam bahasa Mandarin. Bagaimana huruf-huruf dalam bahasa Mandarin itu? Huruf dalam bahasa Mandarin terbagi dua bagian. Ada huruf aksara untuk tulisan dan ada huruf konsonan vokal untuk pengucapan atau percakapan dalam bahasa Mandarin. Nah, saat ini kita akan membahas huruf-huruf bahasa Mandarin untuk pengucapan atau percakapan dalam bahasa Mandarin saja, yaitu terbagi dari dua, ada huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, saat ini kita melihat ada tabel di sini huruf-huruf konsonan dalam bahasa Mandarin. Apa saja huruf-huruf konsonan dalam bahasa Mandarin itu? Ya, kita lihat di sini ada huruf B tulisannya. Walaupun tulisannya huruf B tapi bacanya bukan B ya, tapi po ya. Sekali lagi B tulisannya bacanya po. Kemudian ini P tulisannya bacanya po. Ada anginnya ya. Kalau misalnya tangan kita letakkan di depan mulut, dia terasa ada anginnya ya. Seperti ini. Po gitu ya. Bukan po di atas tadi po biasa aja ya, tapi ini ada hanya ada anginnya ya. Po. Ya, kita lanjut. M tulisannya tapi bacanya mo. Ya, sekali lagi M dibaca mo. Kemudian F dibaca fo. Sekali lagi F dibaca fo ya. Dan D tulisannya dibaca te. Bukan D ya, tapi dibaca te. N tulisannya tapi dibaca ne. N tulisannya dibaca ne. L tulisannya dibaca le. Ya, sekali lagi L dibaca le. G dibaca ke. G dibaca ke. K dibaca ke. Ada hanya ini ya, ada anginnya. Kalau tangan kita letakkan di depan mulut, dia akan terasa ada huruf hanya ada anginnya ya. Yang tadi G ke biasa aja, nggak ada hanya, nggak ada anginnya ya. Tapi kalau ini K ada anginnya, ke gitu ya. Kemudian ada huruf H tulisannya tapi dibaca he. Selanjutnya huruf J tulisannya tapi dibaca ci ya. J dibaca ci. Oke, Q dibaca ci. Ada hanya atau ada anginnya ya. Ini tangan kita letakkan di depan, dia akan terasa
ci gitu ya. Oke, X dibaca si. Sekali lagi X dibaca si. Z bukan dibaca Z tapi dibaca C gitu ya. Sekali lagi Z dibaca C. Baik, ini ZH dibaca C gitu ya. ZH tulisannya tapi dibaca C. Ya, ini sekarang huruf C tulisannya tapi dibaca C. Sekali lagi C dibaca C. S dibaca se. S dibaca se. Ini CH tulisannya tapi dibaca C. Sekali lagi CH dibaca C. SH tulisannya tapi dibaca sh. SH tulisannya dibaca sh. R bukan dibaca R ya. R tulisannya tapi dibaca r gitu ya. Agak kelihatan sedikit R-nya ya. R dibaca r. Sekali lagi R dibaca r gitu ya. Inilah huruf-huruf konsonan dalam bahasa Mandarin ya. Gampang untuk diingat ya. Selanjutnya kita akan lihat huruf-huruf vokal dalam bahasa Mandarin. Baik, seperti apa huruf-huruf vokal dalam bahasa Mandarin itu? Kita lihat di sini hampir sama ya, ada A, O, I, U, E, O juga. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia ada 5 kan? A, I, U, E, O. Ya, di sini dalam bahasa Mandarin lebih banyak, lebih dari 5 ya. Ya, baik, apa saja itu kita ucapkan ya. A tetap dibaca A ya, tidak ada perubahan seperti huruf konsonan tadi ya. Kemudian di sini ada O dibaca O ya, tetap saja seperti apa yang kita lihat hurufnya ya. E ini bukan dibaca E ya, tapi E. Sekali lagi E tulisannya tapi dibaca E gitu ya. Kemudian ada huruf I dibaca I, U dibaca U. Nah, ini U di atasnya ada tanda titik 2. Ini namanya U mata ikan ya, bukan U biasa. Maka dibacanya juga bukan U, tapi agak-agak mau ke I, agak-agak mau ke U ya. I. Ya, sekali lagi ya. Ini U mata ikan dibaca I gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ada I, A, Ui, Au, O, Iu, Iye. Nah, ini huruf U mata ikan dan E digabungkan. Dibacanya seperti mau muntah, tapi jangan sampai muntah ya. Tapi bacanya Iye gitu ya. Iye. Oke, sekali lagi Iye. Nah, ini juga ada huruf an, en, in, un, in. Ya, ini U mata ikan dengan huruf N digabungkan, maka dibaca bukan un, yang sebelahnya un ya, tapi kalau ini U mata ikan dibaca hin gitu ya, agak-agak mau ke U, agak-agak mau ke I, hin. Oke, sekali lagi in gitu ya. Nah, ini ada huruf ang, eng, ing, ong, seperti biasa aja dibacanya. Hao, kita lanjutkan. Baik anak-anak Laoshi, kita lihat di sini seperti apa contoh huruf konsonan dan huruf vokal membentuk suatu kata dalam bahasa Mandarin. Kita perhatikan di sini ada satu kata ta, ya. Huruf D dan A digabungkan bukan dibaca da, tapi yaitu ta, ya. Ini kita belajar bahasa Mandarin bukan bahasa Indonesia ya. Jadi dibaca ta, artinya besar. Di sini kita lihat penjelasannya. Kata ta terdiri dari huruf konsonan dan vokal, yaitu D huruf konsonannya dan A huruf vokalnya. Huruf D bacanya T dan huruf A bacanya A. Gitu ya. Maka DA ketemu disatukan bukan dibaca da, tetapi TA menjadi ta. Gitu ya. Nah, ini yang di atas-atasnya ini apa Laoshi? Nanti untuk sesi selanjutnya, pelajaran selanjutnya kita akan membicarakan tentang nada. Yang di atas-atasnya ini nada ya. Baik, nomor 2 ada kata tha, artinya dia laki-laki ya. Di sini kita lihat penjelasannya. Kata tha terdiri dari huruf konsonan dan vokal, yaitu T huruf konsonannya dan A huruf vokalnya.
Huruf T bacanya the dan huruf A bacanya A, maka TA jumpanya menjadi tha, gitu ya, artinya dia laki-laki. Kemudian nomor 3 kita lihat di sini contohnya ada kata pu, artinya tidak. Kita lihat penjelasannya. Kata pu terdiri dari huruf konsonan dan vokal juga, ya. Ada konsonan, ada vokal yang terkandung di dalamnya. Di mana huruf B huruf konsonannya dan huruf U huruf vokalnya. Huruf B itu dibaca po, ya, dan huruf U bacanya U. Maka BU bacanya bukan BU, bukan bu, tetapi dalam pelafalan bahasa Mandarin dibaca pu, ya, tetapi dibaca pu. Baik, Waman Cushi Pak, kita lanjutkan. Kita lihat di sini contoh selanjutnya, kata siah, ya, artinya bawah. Kata siah terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal, yaitu huruf X huruf konsonannya dan I serta A huruf vokalnya. Huruf X dibaca si, huruf I dibaca I, dan A dibaca A. Maka kata XIA dibaca siah, gitu ya. Nah, yang kedua kata syang artinya atas. Kata syang terdiri dari huruf konsonan dan vokal, yaitu huruf SH huruf konsonannya dan ang huruf vokalnya. Huruf SH dibaca sh dan ang dibaca ang, maka kata syang dibaca syang, ya. Nah, yang terakhir kita lihat di sini ada kata hao artinya baik. Ya, kata hao terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal, yaitu huruf H huruf konsonannya dan huruf au huruf vokalnya. Huruf H dibaca he dan au dibaca au, maka kata hao dibaca hao. Ya, nanti untuk selanjutnya bicara tentang nada. Baik anak-anak Laoshi, apakah kalian mengerti sampai di sini ada huruf konsonan dan huruf vokal dalam bahasa Mandarin untuk mengucapkan suatu kata atau kalimat dalam bahasa Mandarin? Ya, Laoshi harap kalian semuanya sudah mengerti ya. Kalian bisa ulang-ulang dengarkan Laoshi tadi mengucapkan huruf konsonan dan huruf vokal dalam bahasa Mandarinnya. Baik, di sini kita akan lihat suatu kata-kata yang bagus untuk memotivasi kita lebih semangat lagi belajar huruf-huruf bahasa Mandarin. 人生有如高空左手，应专心意意往前看，向前走，不要回头空懊恼。什么意思呢？ What's the meaning of that? Apa artinya? Kehidupan manusia bagaikan meniti tali di angkasa, harus memusatkan perhatian, memandang ke depan, serta terus melangkah maju. Jangan menoleh ke belakang yang hanya akan menimbulkan kerisauan. Life is like walking on a tightrope. Walk straight ahead and concentrate on what's in front of us. To keep looking back does us no good. 谢谢大家 Thank you. Terima kasih. God bless us. 再见，拜拜。 anak-anak Laoshi yang Laoshi sayangi, bagaimana baru saja kalian sudah menyaksikan video tentang huruf-huruf dalam bahasa Mandarin, ya. Kalian sudah mengenal huruf-huruf dalam bahasa Mandarin itu ada apa saja dan bagaimana mengucapkannya, ya. Nah, kita sekarang belajar Mandarin conversation, ya, artinya percakapan dalam bahasa Mandarin, ya. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan malu untuk sering-sering mengucapkannya, bercakap-cakap dalam bahasa Mandarin, ya. Khususnya saat ini mengucapkan huruf-huruf yang telah kamu ketahui, yang telah kamu pelajari dalam bahasa Mandarin. Mungkin tidak ada teman atau saudara yang diajak di rumah dalam bahasa Mandarin untuk mengucapkan dalam bahasa Mandarin, ya. Kalian boleh hubungi Laoshi, ya, untuk mengucapkannya dalam bahasa Mandarin, berkata-kata dalam bahasa Mandarin sehingga semakin terbiasa, semakin baik, ya, percakapanmu dalam bahasa Mandarin. Oke, Tacia, terima kasih semuanya, ya. Semangat terus belajar bahasa Mandarinnya. Jika ada pertanyaan boleh hubungi Laoshi, dan salam sehat. Tuhan memberkati. 再见，拜拜。